Saudara, peristiwa kebakaran sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di Tangerang Selatan berujung pada insiden pencemaran lingkungan. Pabrik yang terbakar tak hanya dilalap api yang berkobar, namun juga melahirkan ancaman senyap bagi warga sekitar. Puluhan ton pestisida mencemari aliran Sungai Jaletreng dan Sungai Cisadane dengan radius hingga puluhan kilometer. Lalu benarkah ada unsur perdata hingga pidana dalam peristiwa ini, dan siapa yang harus bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran yang berujung pada pencemaran lingkungan? Inilah episode ke-61 di Poin Investigasi. Saya Dwi Purbagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari tempat kejadian perkara. Saudara, saya berada di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, ataupun tepatnya saya berada persis di depan dari Taman Tekno BSD ataupun kawasan pergudangan. Saya akan melakukan investigasi, saudara, untuk melihat secara langsung lokasi dari kebakaran yang terjadi di gudang penyimpanan bahan kimia pestisida. Hal ini menjadi penting, saudara, karena kebakaran yang terjadi di gudang milik PT Biotek Sarana Tama berujung pada pencemaran lingkungan di sepanjang Sungai Jaletreng dan juga Sungai Cisadane dengan radius hingga puluhan kilometer. Untuk menyegarkan kembali ingatan Anda terkait dengan peristiwa ini, saya akan hadirkan dan saya akan jelaskan duduk perkaranya, saudara. Peristiwa kebakaran sebuah gudang berujung pencemaran lingkungan bermula pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2026. Kala itu sekitar pukul 4.30 pagi waktu Indonesia Barat, gudang penyimpanan bahan kimia milik PT Biotek Sarana Tama yang berlokasi di kawasan pergudangan Taman Tekno BSD Serpong, Kota Tangerang Selatan, hangus dilalap si jago merah. Diketahui sebanyak kurang lebih 20 ton bahan kimia pestisida yang berada di lokasi, diantaranya dengan jenis cypermethrin dan profenofos, ikut terbakar. Sulitnya proses pemadaman akibat terbakarnya bahan kimia bahkan membuat petugas pemadam kebakaran menggunakan 2 truk pasir untuk memadamkan api. Terbakarnya bahan kimia pestisida membuat residu beserta air sisa pemadaman mengalir ke saluran drainase dan hanyut ke Kali Jaletreng hingga Sungai Cisadane. Peristiwa tersebut lantas membuat air sungai berubah warna menjadi putih, berbuih, hingga mengeluarkan aroma tidak sedap, serta membuat ikan di aliran sungai mati karena teracuni air sungai yang telah tercemar bahan kimia pestisida. Diprediksi pencemaran yang terjadi di aliran Kali Jaletreng dan Sungai Cisadane terbentang sepanjang 22,5 km. Lalu pertanyaannya, seberapa berbahaya pestisida? Pestisida adalah bahan kimia beracun yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan organisme pengganggu tanaman seperti hama dan gulma. Dampak pestisida selain dapat mencemarkan air sungai, pestisida juga menyebabkan kematian ikan dan organisme lain. Sementara bagi manusia, pestisida berpotensi menyebabkan iritasi kulit, keracunan akut, gangguan pernapasan, gangguan reproduksi, hingga kanker. Bahkan dalam jangka panjang, akumulasi pestisida dalam organisme dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh pada manusia. Saya akan tunjukkan, saudara, situasi di dalam dari kawasan pergudangan Taman Tekno BSD Serpong. Bisa dilihat, ini adalah kawasan industrial di mana ada sejumlah perusahaan yang mungkin menyimpan alat-alat berat di sini. Dan juga informasinya memang betul bahwa kawasan ini adalah kawasan pergudangan, tetapi yang perlu disorot adalah kawasan ini juga digunakan oleh masyarakat untuk kemudian berlalu lintas ataupun beraktivitas. Saya mendapatkan informasi, saudara, bahwa gudang penyimpanan dari bahan kimia pestisida yang terbakar milik PT Biotek Sarana Tama berada di jalan yang saya lalui saat ini, Jalan Tekno 3, lebih tepatnya berada di Blok K3. Saya akan coba masuk lebih ke dalam, saudara, untuk melihat seperti apa situasi pasca terjadinya kebakaran di kawasan pergudangan yang kemudian melahirkan pencemaran lingkungan. Saya akan masuk, saudara. Dan saudara, saya akan tunjukkan, ini adalah gudang milik PT Biotek
Saranatama yang menyimpan pestisida dan terbakar hingga mengakibatkan pencemaran lingkungan. Saya mendapat informasi bahwa ketika seseorang mendekati area ini memang sebaiknya ataupun diinstruksikan untuk mematuhi protokol yang ada. Salah satunya adalah dengan menggunakan masker, karena pada saat saya tiba di sini juga sudah mulai terhirup aroma bahan kimia yang cukup kuat, saudara. Dan bisa dilihat ya, itu adalah bagian dalam dari PT Biotek Saranatama. Masih terlihat sisa-sisa material yang terbakar. Kemungkinan besar salah satunya adalah material sisa ataupun residu pestisida yang pada akhirnya mencemari lingkungan, khususnya di Sungai Jaletreng dan juga Sungai Cisadane. Ini ada alat berat juga yang kemudian diberfungsikan, dan saya ingin tunjukkan ada satu selang ataupun penanda yang dipasang oleh Kementerian Lingkungan Hidup bertuliskan peringatan area ini dalam pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Saya akan coba berbincang dengan pihak PPLI. Izin Mas, dengan Mas siapa? Teguh. Dengan Mas Teguh dari PPLI, betul ya? Dan Mas Hendra. Mas Hendra. Mas Teguh, Mas Hendra, PPLI ini ditunjuk untuk membersihkan material sisa kebakaran oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Oke, prosesnya saat ini seperti apa, Mas? Untuk prosesnya kami di sini masih melakukan gas test. Ya. Jadi memastikan sebelum kita bersihkan area itu tetap aman dulu. Area itu tetap aman. Pastikan area itu aman dari gas-gas yang ada, kayak seperti HCN gitu ya. Terus sudah gitu ada H2S juga tadi kita cek ya. Dan itu kita harus pastikan itu clear dulu gitu. Oke, boleh kita lihat lebih jelas ya, Mas? Bahwa ada satu statement yang menyebutkan bahwa ada juga gas cyanida di area gedung PT ataupun gudang PT Biotek Saranatama. Betul demikian? Betul, Pak. Betul. Untuk kadarnya saat ini masih dalam kadar berbahaya atau seperti apa? Sangat berbahaya. Sangat berbahaya itu, Pak. Sangat berbahaya? Betul. Oke. Tadi kita tes juga itu HCN itu sampai 53,7 itu di atas ambang batas ya, Pak. 53,7. Oke. Saya bersama dengan pihak PPLI saudara akan mengukur seberapa tinggi kadar bahan kimia yang masih ada di udara pada gedung milik PT Biotek Saranatama. Bisa dimulai dari sini atau seperti apa, Mas? Kita harus masuk ke dalam dulu, Pak. Masuk ke dalam ya? Iya. Oke. Dan di sini aromanya sangat tercium ya? Iya, betul, Pak. Ini aromanya sangat kuat sekali, saudara. Dan memang tidak disarankan untuk masuk ya? Saya akan coba masuk lebih ke dalam, meskipun ini memang sangat menyengat, tapi saya akan coba mendekat. Ini udah terdetek kalau Ya. HCN-nya dan CL2-nya tinggi. Tinggi. Iya, betul. Angkanya? Angkanya bisa di atas 14,6, terus naik jadi 16,1. Itu baru di depan doang, Pak. Untuk CL2-nya melebihi ambang batas. Dan ini tidak aman untuk masyarakat menghirup udara ini. Betul, Pak. Mungkin bisa ditunjukkan ya. Ini alat yang digunakan untuk kemudian mendeteksi kualitas udara yang ada di sini. Kita tidak boleh lebih jauh lagi ya. Oke, baik. Dan bisa dilihat ya, itu gudang-gudangnya habis terbakar di bagian atas. Kalau untuk pestisidanya masih ada, Mas? Masih ada, Pak, itu yang botol-botolnya masih tersedia. Yang dalam kaleng itu? Iya. Bisa ditunjukkan ya, itu di lantai 2 mungkin ya. Ada tumpukan-tumpukan kaleng yang merupakan pestisida dan terbakar hingga mengakibatkan pencemaran lingkungan.
Saya akan tunjukkan saudara, selain di bagian dalam, tapi di sini juga bisa dilihat ya. Ini ada drum berisi ataupun jerigen ya, berisi bahan kimia. Ini simbolnya bahan-bahan yang mudah terbakar. Ini masih ada garis polisi yang dipasang ya, agar tidak sembarang orang bisa masuk, karena sekali lagi ini area yang masih sangat berbahaya. Dan mungkin ini juga bisa ditunjukkan ya. Ini saya akan coba lebih mendekat. Oh, ini adalah cairan berwarna ungu ya, yang kemungkinan juga adalah residu dari bahan kimia yang terbakar. Dan ini memang nampaknya sengaja ditutup pasir agar mereduksi ataupun mengurangi efek dari bahan kimia yang ada di sini. Dan saudara, yang menjadi persoalan adalah ketika air yang digunakan untuk kemudian memadamkan api pada saat gudang penyimpanan milik PT Biotek Sarana Tama ini terbakar, air tersebut bercampur dengan residu pestisida yang juga ikut terbakar dan masuk ke dalam drainase. Saya akan coba melihat kondisi drainase yang ada di sini. Dan nampaknya drainase tersebut berada di bagian depan. Memang secara umum ini sudah ditutupi pasir ya, untuk mengurangi penyebab ataupun efek negatif dari bahan kimia. Dan ini adalah drainase yang kemudian ada di depan dari PT Biotek Sarana Tama. Tetapi memang kondisinya saat ini sudah tertutup ya oleh pasir. Izin baik SK Menteri, kemudian perizinan gudang kita sudah kita berikan semua data-data itu. Tapi mungkin ya ada beberapa data yang mungkin masih belum kita sediakan karena kita masih banyak mengurusi masalah penanganan residu limbah ini sendiri. Gitu. Jadi ini kan tempat penyimpanan aja, bukan pabrik. Oh, jadi ini tempat penyimpanan. Penyimpanan itu tidak ada limbah. Jadi kalau IPAL mungkin nanti kaitannya dengan kawasan. Pemilik, berarti ke pengelola pergudangan. Betul, ya. Setelah saya berada di bantaran Sungai Cisadane, saya akan melihat sebenarnya seberapa masif dampak dari racun yang kemudian timbul terkait dengan peristiwa kebakaran di gudang penyimpanan bahan kimia pestisida milik PT Biotek Sarana Tama. Saya akan coba menyisiri Sungai Cisadane bersama dengan Ketua Lembaga Bank Sampah Sungai Cisadane dengan Mas Ade Yunus. Mas Ade, terima kasih untuk waktunya Mas. Sebelum kita menyusuri ya Mas ya, nanti dengan menggunakan kapal, saya ingin tanyakan dulu, seberapa masif sebenarnya efek yang kemudian ditimbulkan ketika kebakaran terjadi di PT Biotek Sarana Tama dan kemudian mencemari Sungai Cisadane? Iya, kalau tidak salah kejadian itu sekitar 4 pagi dini hari, Senin. Nah, kita pada saat 8 pagi itu sudah melihat berbagai ikan sudah mulai mabok. Kami kira awalnya adalah hal yang biasa, karena memang kalau ikan mabok di kami biasa. Tapi mulai perlahan terlihat ada yang berbeda, dari mulai tercium bau yang sangat menyengat sama sungai yang sudah mulai berminyak kayak gitu. Sungainya berminyak? Sungai sudah mulai terlihat berminyak dan berwarna tentu saja, dan baunya sangat menyengat. Saya ingin tanyakan, apakah untuk saat ini kondisi air dan juga kawasan di Sungai Cisadane ini sudah dapat disimpulkan aman? Kalau bicara aman sampai saat ini kan kami masih menunggu hasil uji laboratorium. Meskipun kami juga mengambil sampel dan saat ini juga kami lagi melakukan uji laboratorium. Jadi selama menunggu hasil uji laboratorium saya kira masih harus mengkhawatirkan ya. Oke, boleh coba kita susuri sungai ini Mas? Baik, saya bersama dengan Mas Ade Yunus akan coba menyusuri ya Sungai Cisadane yang kemudian juga menjadi titik temu dengan Sungai Jaletre yang menjadi awal mula pencemaran. Oke, ikuti saya, saudara. Saya bersama dengan Mas Ade Yunus, saudara akan naik ya, menggunakan speedboat. Silakan, Mas Ade. Saya akan coba untuk melihat di mana sebenarnya titik dari pencemaran yang terjadi akibat kebakaran di gudang milik PT Biotek Sarana Tama.
bahwa sebelumnya Mas Ade, informasi yang beredar 22,5 km Sungai Cisadane ini tercemar. Bahkan lebih mungkin, Mas. Bahkan lebih? Iya, Informasi yang dimiliki Bangsa Suci mungkin? 33-an sampai ke Tanjung Burung Muara 30. Artinya itu melintasi 3 Kota kabupaten. kota kabupaten. Kota Tangsel, ini kita di kabupaten, di seberang kita Tangsel. Nah, di sana kota. Jadi melintasi Kota Tangsel, Kota Kabupaten, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Begitu banyak ikan yang mati. Mungkin bisa digambarkan seberapa banyak sebenarnya ikan yang mati akibat keracunan dari peristiwa kebakaran di PT Biotek. Menurut keyakinan saya, bisa lebih dari atas 1 juta lebih ikan. Karena kalau biasanya itu hanya kita lihat ratusan saja ikan yang mabok. Kira awalnya adalah tumpukan sampah seperti yang sekarang kita lihat. Tapi Seperti ketika itu ya? tapi ketika kita dekati, rupanya itu adalah kumpulan-kumpulan ikan yang sudah mati. Jadi tidak lagi mabok, kondisinya sudah mati mengambang. Bahkan ikan terkuat sekalipun seperti tadi ikan sapu-sapu itu ikut mati. Dan itu termasuk ke dalam tekstur dari air Sungai Cisadane yang juga berubah. Airnya sudah sangat tercium bau, lalu juga berwarna putih. Saya akan coba mengecek ya, tekstur dari air Sungai Cisadane apakah masih mengandung minyak dan juga berbau. Oke, saya akan coba mengambil airnya ya. Untuk segi tekstur memang nampaknya sudah tidak berminyak. Atau ini sebenarnya masih berminyak, Mas Adi? Sudah tidak terlalu sih. Sudah tidak terlalu ya? Kebetulan ini juga ada air kiriman dari Bogor sana, jadi sudah tidak terlalu teksturnya. Oke. Tapi kami masih mengkhawatirkan ya, karena ada beberapa juga di beberapa tikungan kita ada tekstur yang cium bau dan beberapa warna putih. Tapi saya ingin tanyakan Mas Ade, apakah pencemaran yang terjadi di Sungai Cisadane ini merupakan kali pertama atau sebelumnya sudah pernah terjadi? Sebelumnya sudah terjadi, tapi tidak terlalu signifikan dan masif seperti hari ini ya, seperti kemarin itu. Karena kalau kemarin kita hanya menemukan tekstur berwarna saja dan cium bau. Tapi ikan-ikan mati itu kita jarang sekali menemukan. Tapi kalau kemarin itu sangat luar biasa. Bahwa yang kita tunggu sampai dengan saat ini adalah hasil uji laboratorium, Mas Ade, yang kemudian diambil oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Saya ingin tanyakan, di tengah ketidakpastian apakah ikan di Sungai Cisadane aman dikonsumsi atau tidak, sampai dengan saat ini masih ada warga yang memancing mungkin? Masih ya. Karena kalau bagi warga, karena satu selain hobi ya, terus memang kalau di bulan Ramadan lebih banyak lagi kadang-kadang memancing. Tapi setelah seminggu kejadian. Saya akan tunjukkan saudara, ini salah satu aktivitas masyarakat ya yang memancing di Sungai Cisadane. Udah dapat ikannya, Mas? Belum dapat? Tapi sebelumnya tahu nggak Sungai Cisadane ini tercemar? Tahu ya? Oke. Tapi tahu nggak kalau ikan yang terkena ataupun tercemar pestisida itu tidak boleh dikonsumsi? Tahu ya? Oke, baik, siap. Makasih, Mas. Coba bertanya ke beberapa warga di sini, saudara, yang memancing di Sungai Cisadane. Pak, izin tanya-tanya Pak dengan Dipo Kompas TV. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Sunardi. Pak Sunardi. Iya. Sudah dapat ikan Pak? Dapat 3. Sudah dapat 3? Iya. Ikannya ditaruh di mana Pak? Ini, angkat bang. Tuh, bang. Izin lihat apa ya? Iya, boleh. Ini ikan Lele. lele. Iya. Oh, tiga-tiganya lele. Lele ya. Ini bisa dilihat ya, ini ikan lele yang didapat oleh Bapak yang sedang Iya. memancing. Oke. Tapi Bapak sebelumnya tahu nggak Pak, Sungai Cisadane ini 9 Februari 2026 tercemar oleh bahan kimia? Oh iya, pernah ngelihat saya ada banyak orang yang mendapatkan ikan yang kena
kimia katanya, ada ledakan katanya. Oke. Ikannya kondisi seperti apa Pak yang Bapak tahu saat itu? Saya tahunya sudah pada mengambang gitu. Mati Pak? Iya, pada mati semua. Kecil, besar, sampai ke sapu-sapu, dia ikan paling kuat kan dia. Tapi mati dia tuh. Waktu itu ikannya itu diambil warga Pak? Kayaknya sebagian pas kejadian banyak yang ngambil. Oh. Pas kejadian itu. Nanti itu ikannya untuk dikonsumsi? Kalau ini kan istilahnya air sudah berubah ini. Oke. Berarti air sudah normal lagi. Ya. Kayaknya enak ini dah. Tapi sebelumnya ada larangan mancing Pak? Tidak ada, Bapak tidak mendengar ada larangan mancing? tidak ada. Ada satu hal lagi yang kemudian menjadi pertanyaan publik, siapa yang harus bertanggung jawab terkait dengan pencemaran di Sungai Jaletreng ataupun Kali Jaletreng dan juga Sungai Cisadane. Menurut Mas Ade, apakah cukup Biotek Saranatama yang kemudian harus bertanggung jawab atau seperti apa? Itu tadi Mas, kalau biotek sudah jelas ya, karena dia adalah sumber daripada terjadinya tumpahan pestisida itu. Dan kawasan pergudangan dan pengelola kawasan pergudangan ini juga tentunya harus juga bertanggung jawab, karena mereka harusnya punya IPAL. Apalagi di kawasan tersebut adalah kawasan yang menyimpan zat-zat berbahaya, zat-zat kimia tersebut. Apakah kemudian ini juga menjadi gambaran bahwa pengawasan yang kemudian dilakukan oleh pemerintah ini bercelah? Betul, ini yang kami sangat resahkan ya, karena lemahnya pengawasan inilah akhirnya terjadi seperti ini. Saudara, tim investigasi khusus terus melakukan kajian untuk mendalami seberapa masif sebenarnya dampak dari kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia pestisida terhadap pencemaran lingkungan, khususnya di Sungai Jaletreng dan juga Sungai Cisadane. Lalu pertanyaannya, siapa sebenarnya pihak yang harus bertanggung jawab terkait dengan peristiwa pencemaran lingkungan ini? Secara eksklusif, saudara, saya akan tanyakan kepada Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Hanif Faisal Nurrafiq. Pak Hanif, terima kasih untuk waktunya, Pak. Masih. Sehat, Pak Menteri? Alhamdulillah, doanya Mas. Siap. Saya ingin langsung tanyakan, Pak, bahwa Kementerian Lingkungan Hidup tentu sudah mengkaji seberapa masif dampak pencemaran lingkungan yang terjadi di Sungai Jaletreng dan juga Sungai Cisadane akibat peristiwa kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia pestisida. Sudahkah ada hasilnya, Pak? Bahwa kejadian ini bermula dari kebakaran gudang penyimpanan pestisida dengan segala macam komponen kimianya, dan sebagian besar memang memiliki sifat akuatik akut dan akuatik kronis. Jadi dua-duanya memang sangat berbahaya. Kemudian ada satu juga yang sifatnya fomigen. Jadi fomigen itu memiliki suhu bakar yang rendah, sehingga memang di dalam penanganannya pada saat terjadi suatu kebakaran tidak boleh digunakan air. Tidak boleh digunakan Tidak air? akan digunakan air untuk memadamkan, harus dalam bentuk foam. Nah, karena disemprot dengan air, maka semua kandungan tadi pestisida larutlah dalam drainasenya, kemudian langsung masuk ke Sungai Jaletreng. Jadi Jaletreng ke Cisadane itu 9 kilo. Ya, ketemulah Sungai Cisadane. Saya izin Pak Menteri, artinya kelalaian pertama ketika pencemaran lingkungan terjadi usai peristiwa kebakaran itu bermula ketika pemadaman dilakukan dengan menggunakan air. Iya, karena pemadaman dengan air itu karena tidak tersedianya sarana SOP kedaruratan yang harusnya di dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1973 dan Permentan 104 2014 itu harusnya dimiliki oleh tenan tersebut. Kemudian tidak ada bariernya dalam bentuk IPAL. Dua-duanya ini sangat penting, dan itulah yang terjadi. Kemudian ngalirlah itu ke drainase masuk kemudian ke Sungai Jaletreng dan akhirnya masuk ke Cisadane. Oke, kalau di awal ini sempat disebutkan kurang lebih sepanjang 22,5 km pencemaran sungai itu terjadi. Apakah itu masih di angka yang sama pada detik ini atau mungkin sudah meluas, Pak Menteri? Proyeksi kita sesuai dengan data visual yang kami dapat, maka pencemaran ini mengalir terus sampai ke Teluk Naga. Sampai ke Teluk Naga. Ya, jadi sepanjang 41,66 km, sehingga terjadi kerusakan yang cukup masif dari biota sungai, baik itu mungkin dari fauna maupun floranya yang ada di sepanjang kejadian yang mengalir mengikuti aliran sungai yang membawa pencemaran itu dari mulai Jaletreng sampai ke Teluk Naga. Untuk pestisida yang terbakar jumlahnya betul 20 ton, Pak Menteri? Ya, data di kita
ton. Memang jenisnya sampai hari ini sedang dalam penyelidikan pihak kita maupun dari Polresta Tangerang Selatan. Kami harapkan sampai nanti penyelidikan dan pemantauan mutu airnya dapat kami kendalikan dengan baik. Kita sangat sarankan untuk masyarakat tidak mengkonsumsi dulu ikan di sepanjang Sungai Cisadane. Saya ingin tanyakan soal siapa yang kemudian harus bertanggung jawab terkait dengan peristiwa ini, Pak Menteri. Karena sebelumnya juga Pak Menteri menyebutkan bahwa akan melayangkan gugatan perdata ke PT Biotek Saranatama sebagai pengelola dari gudang penyimpanan bahan kimia pestisida. Kalau dihitung-hitung jumlah kerugiannya berapa, Pak, untuk pencemaran lingkungan ini? Volume cemaran tadi kita akan masukkan angkanya sehingga kita proyeksikan secara penuh nanti ada biaya yang harus ditanggung. Jadi mulai dari penanganan kedaruratan, kemudian kerusakan lingkungan, kemudian upaya pemulihan jangka panjang yang harus dilakukan, termasuk kerugian lingkungan karena kejadian itu terjadi. Sehingga sedang dihitung dengan detail. Kemudian siapa yang harus bertanggung jawab? Maka berdasarkan pasal 87 dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka setiap pencemar itu wajib membayar. Maka berdasarkan pasal tersebut, maka tenan itulah yang kemudian harus bertanggung jawab. Tadi PT Biotek Saranatama. Biotek Saranatama. Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa tidak memiliki SOP kedaruratan, Betul. Kemudian tidak tersedianya IPAL komunal ataupun IPAL apapun yang kemudian diproyeksikan pada saat terjadi kedaruratan mestinya harus ada. Jadi langkah-langkah antisipasi itu mestinya harus ada. Biotek Saranatama itu tidak boleh dia ini Pak saya hanya korban begal, enggak, kamu nggak menyiapkan sarana, kamu nggak melakukan pelatihan secara temporaris, secara periodik. Nah kalau kata-kata itu tidak dilakukan maka dia boleh dikategorikan sebagai sengaja melakukan pencemaran karena dia tidak mau menyiapkan antisipasinya. Kemudian bagaimana tindak pidananya? Secara teknis kami sudah melakukan koordinasi dengan Korwas, Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di dalam perlindungan lingkungan hidup, yaitu Polri. Jadi untuk penanganan tuntutan pidananya ini akan ditangani oleh Polresta Tangerang Selatan. Namun kita kawal. Saya izin tanyakan satu hal yang juga cukup menggaung ketika pencemaran lingkungan ini terjadi, Pak. Betul bahwa pertama kali pencemaran lingkungan bermula dari kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia pestisida milik PT Biotek Saranatama yang berada di Taman Tekno BSD Serpong. Tetapi ada sejumlah pihak yang juga kemudian menilai pencemaran lingkungan ini terjadi menggambarkan kelalaian dari Kementerian Lingkungan Hidup, Pak, untuk kemudian mengawasi agar pencemaran ini tidak terjadi. Tanggapan Anda, Pak Menteri? Terima kasih. Jadi pengawasan lingkungan hidup ini dilakukan secara berjenjang. Kewenangannya ada kongruen ya antara pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pusat. Jadi ada segmen-segmen yang diawasi secara berjenjang. Nah, untuk kawasan industri ini kewenangan pemberian persetujuan lingkungannya ada di provinsi. Jadi setiap pejabat pemberi izin itu dimintakan untuk mengawasi. Jadi memang ada pasal yang bisa dikenakan kepada kita semua, kepada saya, kepada Pak Bupati, Wali Kota maupun Pak Gubernur. Ada jeda waktu cukup lama, tidak adanya saling kontrol antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga terjadilah gap pengawasan yang cukup serius hari ini. Sampai hari ini unit kontrol yang ada di unit usaha ini kita hanya memiliki tenaga kontrol pengawas lingkungan hanya 3.000. Itu mulai dari kabupaten kota sampai di LH di Jakarta. Sementara unit usaha yang ada di nasional kita berdasarkan database perusahaan lingkungan kita mencapai 5,5 juta unit usaha. 5,5 juta? Iya. Dan pengawasnya hanya 3.000? Iya, 3.000. Dan itu juga diperparah, sistem kontrolnya belum terbangun. Sehingga inilah yang menjadi gap cukup serius. Sementara pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan terjadi atas dua hal, yaitu point source oleh unit-unit usaha yang mendapat persetujuan lingkungan dan non point source oleh komunal-komunal masyarakat. Ini sama-sama besarnya.